Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang uji ANOVA untuk percobaan faktorial dalam desain rancangan acak lengkap. Setelah sebelumnya pada dua tutorial terdahulu kita membahas tentang uji ANOVA untuk percobaan satu faktor atau faktor tunggal. Faktorial itu sendiri adalah sebuah model percobaan eksperimental yang terdiri atas dua atau lebih variabel independen. Jadi, misalnya bila seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh sebuah variabel, dalam hal ini faktor A, terhadap variabel dependen, maka penelitian tersebut merupakan percobaan satu faktor atau faktor tunggal, karena hanya terdapat satu faktor pengubah, yaitu faktor A. Namun di sisi lain, ada kalanya sebuah variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, namun merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Misalnya, bila sebuah variabel dependen selain dipengaruhi oleh faktor A, juga dipengaruhi oleh faktor B, maka pada kondisi seperti inilah dipergunakan percobaan faktorial, karena terdapat lebih dari satu faktor independen. Bisa dua faktor seperti ini, atau bahkan 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya, tergantung case masing-masing penelitian. Dengan percobaan faktorial seperti ini, memungkinkan kita untuk tidak hanya meneliti pengaruh masing-masing faktor utamanya, yaitu faktor A dan faktor B saja, namun juga memungkinkan kita untuk meneliti pengaruh faktor interaksi antar keduanya, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih komprehensif bila dibandingkan percobaan faktor tunggal yang hanya bisa menyidik pengaruh masing-masing faktor utamanya saja. Oke, kami tidak akan berpanjang lebar membahas tentang uji faktorial, karena sebelumnya telah kami posting sebuah artikel yang membahas tentang dasar-dasar teori tentang topik yang saat ini sedang kita bahas. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi blog kami di alamat http://freelearningg.wordpress.com. Oke, sekarang kita ke contoh kasus. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui seberapa signifikan pengaruh dosis pupuk organik dan dosis pupuk urea terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti di bidang pertanian sering melakukan percobaan seperti ini dengan asumsi bahwa penggunaan pupuk organik yang sifatnya non-sintetik dianggap lebih ramah lingkungan dan berkorelasi positif terhadap sifat fisik dan biologi tanah bila dibandingkan dengan penggunaan pupuk urea yang sifatnya sintetik dan umumnya meninggalkan bahan residual yang dapat merusak sifat fisik dan biologi tanah dan juga dapat mencemari sumber-sumber air. Namun di sisi lain, kandungan unsur hara pupuk organik tergolong rendah, sehingga dengan mengandalkan penggunaan pupuk organik saja dinilai tidak mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman yang dibudidayakan, khususnya hara nitrogen yang dalam sistem pertanian konvensional dipasok dari pupuk urea. Kalaupun penggunaan pupuk organik tetap dipaksakan, maka dosis yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman akan sangat besar, dan itu kadang tidak realistis untuk dipenuhi oleh petani. Sehingga jalan keluarnya adalah dengan mengcombine atau melakukan kombinasi antara pupuk organik dan pupuk urea. Diharapkan dengan cara seperti ini, maka akan didapatkan sebuah kombinasi dosis pupuk terbaik, yaitu kombinasi antara pupuk organik pada taraf dosis yang proporsional dan realistis, namun tetap mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman. Untuk tujuan itu, maka peneliti melakukan percobaan faktorial dengan desain RAL atau rancangan acak lengkap. Peneliti membagi percobaan ke dalam dua perlakuan, yaitu dosis pupuk organik diberi simbol O dan dosis pupuk urea diberi simbol N. Faktor pertama, yaitu dosis pupuk organik, dibagi lagi atas 3 taraf, yaitu 5 ton per hektar, 10 ton per hektar, dan 15 ton per hektar, masing-masing diberi simbol O1, O2, dan O3. Sedangkan faktor kedua, yaitu dosis pupuk urea, dibagi ke dalam 4 taraf, yaitu 0 kg per hektar, 50 kg per hektar, 100 kg per hektar, dan 150 kg per hektar. Masing-masing diberi simbol N1, N2, N3, dan N4. Maka secara keseluruhan terdapat 12 perlakuan,
yaitu O1N1, O1N2, O1N3 dan seterusnya sampai O3N4. Kemudian masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Setelah dilakukan pengukuran, maka hasilnya seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut. Untuk menyelesaikannya, kita bisa memanfaatkan aplikasi analisis toolpack yang ada pada program Microsoft Excel. Caranya, buka file program Microsoft Excel, ketik data. Perhatikan ini adalah format tabel yang digunakan bila Anda ingin melakukan uji ANOVA rancangan acak lengkap faktorial. Variabel pertama disusun secara vertikal, variabel kedua disusun secara horizontal, kemudian replikasinya sebanyak 3 kali pengulangan disusun secara vertikal. Karena ada 3 buah replikasi, maka data disusun secara berurut ke bawah, masing-masing sebanyak 3 kali. Jadi O1N1 disusun ke bawah secara berurut sebanyak 3 kali. Begitupun O2N1, O3N2 dan seterusnya. Selanjutnya pilih tab data, lalu klik icon data analisis pada ribbon. Nah, ini adalah tampilan kotak dialog data analisis yang berisi beberapa tools analisis statistika. Untuk kali ini kita pilih ANOVA 2 Factor with Replication, lalu tekan OK. Pada kotak dialog ANOVA 2 Factor with Replication, pada box input range, masukkan range data yang akan dianalisis beserta header tabelnya. Jadi untuk kasus ini, klik dan tahan sel A2 sampai sel E11. Pada box row per sampel, masukkan angka 3 karena ada 3 replikasi untuk tiap sampelnya. Pada box alpha, masukkan nilai 0,05 karena kita menghendaki tingkat kepercayaan 95%, yang berarti signifikan levelnya adalah 5% atau 0,05. Namun sekali lagi ini sifatnya opsional. Bila Anda menghendaki akurasi yang lebih tinggi, misalnya 99%, maka silahkan masukkan nilai alpha 0,01. Selanjutnya pada output option, ketik sebuah nama worksheet pada box new worksheet. Misalnya saya beri nama faktorial. Lalu tekan enter. Maka akan muncul output hasil perhitungan ANOVA 2 Factor. Pada bagian yang bawah ini adalah hasil perhitungan ANOVA. Agar lebih informatif, Anda bisa merubahnya. Misalnya, source of variation saya ubah menjadi sumber keragaman. Sampel saya ubah menjadi taraf pupuk organik. Kolom saya ubah menjadi taraf pupuk urea. Interaksi biarkan saja seperti ini. Kemudian within saya ubah menjadi error atau galat. Nah, saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya tentang bagaimana cara menerjemahkan angka-angka ini, silahkan kunjungi blog kami di http://freelearningy.wordpress.com. Di situ telah kami posting sebuah artikel yang menyajikan informasi tentang bagaimana cara menginterpretasi atau menerjemahkan data-data seperti ini.